Kekerasan adalah sebuah tindakan yang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan menindas pihak yang lemah agar terus mendapatkan penderitaan. Kekerasan bisa dalam bentuk fisik maupun psikis. Kekerasan merupakan salah satu tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan tindak kekerasan tidak mencerminkan norma-norma dan nilai-nilai yang mencerminkan hak asasi manusia. Banyak hal yang menyebabkan kekerasan terjadi, di antaranya adalah A. Faktor individu. Motivasi utama pelaku dalam melakukan kekerasan dipandang sebagai ketidakmampuan untuk menahan emosi. Bahkan, kekerasan digunakan sebagai media untuk mengekspresikan emosinya, seperti marah, frustasi, atau sedih. B. Faktor sosial ekonomi. Kasus kekerasan oleh faktor ekonomi biasanya diakibatkan karena pendapatan yang rendah dan banyaknya hutang. C. Faktor sosial budaya. Kebiasaan yang tertutup atau malu bahkan enggan untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialami atau yang dilihatnya. Hal ini akan memperburuk permasalahan yang terjadi di dalamnya. Lalu, tingkat pendidikan juga menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan. Rendahnya pendidikan akan berdampak pada minimnya pengetahuan untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah dan akhirnya berujung pada kekerasan. Tetapi, tidak menjadi jaminan juga seseorang yang berpendidikan tinggi dapat menyelesaikan setiap permasalahannya dengan cara yang baik. Kemudian, strata sosial. Perbedaan strata sosial menjadi hal yang mendasari terjadinya kasus kekerasan. Pihak yang berasal dari strata sosial yang tinggi biasanya memiliki ego yang tinggi pula, yang akan menimbulkan sikap merendahkan atau meremehkan pihak lainnya. Di Indonesia banyak sekali kasus kekerasan yang terjadi pada seorang anak. Anak merupakan salah satu kelompok yang rentan mendapatkan perilaku kekerasan. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa jumlah korban kekerasan pada anak terus meningkat dalam 3 tahun terakhir. Bahkan, di tengah pandemi COVID-19 pada tahun 2020, rata-rata 33,91 anak menjadi korban setiap hari. Sementara pada tahun 2021 dan 2022, rata-rata meningkat menjadi 43,60 dan 48,33 anak per hari. Dalam Islam, larangan melakukan kekerasan pada anak diakui sebagai prinsip fundamental yang berakar dalam ajaran Islam. Penting untuk memahami bahwa Islam adalah agama yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan kedamaian. Dalam berbagai ayat dalam Al-Quran serta hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memberikan panduan tentang perlakuan terhadap anak-anak. Salah satu ayat yang menggarisbawahi pentingnya perlakuan baik terhadap anak adalah dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 31 yang artinya, "Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang sangat besar." Sebagian besar pelaku kekerasan adalah orang yang dikenal oleh korban, seperti orang tua, saudara, guru, teman, pacar, hingga tetangga. Jenis kekerasan yang paling umum dialami oleh anak-anak adalah kekerasan seksual, diikuti oleh kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Anak remaja dengan usia 13 hingga 17 tahun paling sering menjadi korban tindak kekerasan, dengan lebih dari 50% dari jumlah korban setiap tahunnya. Maka dari itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Islam juga menetapkan hak-hak yang adil dan perlakuan yang benar-benar setara bagi anak. Islam mengangkat derajat anak, terutama perempuan yang selama bertahun-tahun dijadikan sebagai objek yang tidak setara. Dalam Islam, larangan melakukan kekerasan pada anak adalah bagian integral dari ajaran agama yang berfokus pada kasih sayang, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Islam juga mendorong orang tua dan masyarakat untuk memperlakukan anak-anak dengan penuh perhatian, pengertian, dan kasih sayang. Kekerasan fisik dan penganiayaan terhadap anak-anak bertentangan dengan ajaran Islam yang mengutamakan kedamaian dan perlakuan manusiawi. Dampak dari adanya kekerasan pada anak adalah
anak mengalami penurunan fungsi otak, kesulitan mengendalikan emosi, lalu menjadi enggan bersosialisasi, mengalami gangguan kesehatan tubuh serta gangguan mental, dan juga kekerasan dapat membuat anak terdorong melakukan kekerasan kepada orang lain. Cara pencegahan kekerasan pada anak yaitu dengan memahami tumbuh kembang anak, membangun komunikasi dua arah dengan anak, memperhatikan keluhan anak, menyediakan waktu yang berkualitas untuk anak, tidak menghakimi anak apalagi di depan orang lain, menambah pengetahuan tentang pengasuhan anak yang baik, meningkatkan relasi sosial dengan tetangga, mengikuti kegiatan keagamaan, serta melakukan kegiatan bersama keluarga termasuk beribadah bersama.